warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang kemarin tentang hidrokarbon, terutama tentang alkana. Alkana kemarin kita sudah mempelajari tentang tata namanya, cara atau aturan bagaimana kita memberikan nama suatu senyawa alkana. Ada 3, intinya prinsipnya ada rantai induk dan cabang. Kemudian cabang dan induk disatukan. Aturan-aturannya kemarin sudah kita pelajari. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang contoh-contohnya. Kali ini kita akan mempelajari ada 7 contoh biar mudah dan nanti diakhiri dengan latihan soal. Baik, contoh yang pertama, ini ada rumus struktur alkana seperti ini: CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Bagaimana kita memberi nama alkana yang strukturnya seperti ini? Cara pertama adalah kita mencari rantai induknya. Jadi rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 4. Berarti yang paling panjang 4, boleh ke bawah, boleh lurus. Maka ini kita kurung rantai C yang paling panjang ini 4, kita beri nama dia butana karena rantainya 4. Kemudian rantai ini kita beri nomor karena dia bercabang. Cabangnya kita beri nomor. Dari mana penomoran? Apa dari ujung kanan atau dari ujung kiri? Dari ujung kanan. Kenapa? Karena dari ujung kanan ada cabang di nomor 2. Kalau dari ujung kiri, cabangnya ada di nomor 3, jauh. Maka penomoran dimulai dari kanan. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Kemudian cabang ini kita beri nama. Kita beri nomor dan nama. Ingat, cabang itu ada 2 entitas, ada nomor dan nama. Cabang ini ada di nomor berapa? Rantai induk C nomor berapa? Ada di nomor 2. Maka dia beri nomor 2. Kemudian karena C-nya 1, alkil, dia namanya adalah metil. Maka cabang ini identitasnya adalah 2 metil. Karena ada di nomor C nomor 2. Identitas cabang ini adalah 2 metil. Lalu nama keseluruhan senyawa ini adalah diawali dengan cabang, diawali dengan identitas cabang, disambung dengan rantai induk. Diawali dengan identitas cabang, diakhiri dengan rantai induk. Jadi namanya sekarang 2 metil butana. 2 metil butana disambung 2 metil butana. Ini tata nama alkana. Yang ini adalah rantai induknya terakhir. Kemudian ini adalah cabangnya, identitas cabangnya. Nah, antara rantai induk dengan cabang tidak boleh ada spasi. Antara angka dengan huruf ada strip begini. Ini contoh yang pertama. Baik, contoh yang kedua adalah seperti ini. Rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Ini ada struktur seperti ini. Awalnya kita masih belum ketemu rantai induknya, maka kita cari yang paling panjang berapa, dari mana ke mana. Kita carilah dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 6, cari lagi dari sini ke sini 7. Oke, dari sini ke sini 7. Oke, dari sini ke sini 8. Hanya ketemu yang paling panjang adalah 8. Lalu 8 ini diberi nama rantai induknya adalah oktana. Kemudian jangan lupa rantai induk ini diberi nomor. Ini nomornya ada. Lupa ditulis. Rantai induk ini diberi nomor. Penomoran dimulai dari
ujung sehingga dia akan bertemu cabang. Kita nomor dari sini 1 2 3, nomor 3 ada cabang. Kalau dari sini 1 2 3, nomor 3 ada cabang. Sama-sama ada cabang. Lalu lanjutkan lagi, cabang berikutnya di mana? Cabang berikutnya ternyata di sini. Di nomor 4 kalau dari sini. Kalau dari sini nomor 5. Maka prioritas penomoran dimulai dari sebelah kiri karena ada cabang berikutnya di nomor 4. Kalau dari sini cabang berikutnya nomor 5. Nomor 1 di sini diberi nomor 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu cabang-cabang ini sekali lagi diberi identitas. Identitasnya adalah nomor dan nama. Ada di nomor berapa dia? C nomor 3. C-nya 1, metil. Berarti dia 3 metil. Yang ini ada di C nomor berapa? Ada di C nomor 4. C-nya ada 2, etil. Berarti identitasnya adalah 4 etil. Lalu cabang yang ini ada di nomor berapa dia? Dihitung dari sini. Karena nomor satunya dari sini. 1 2 3 4 5 6. Maka identitas cabang ini adalah 6. C-nya 1, metil. 6 metil. Lalu namanya kita gandeng-gandeng. Cabang dengan cabang ini kita gandeng, diakhiri dengan rantai induk. Ini ada metil, ini ada metil, digabung. Ingat kemarin kalau sama-sama metil, ada metil maka digabung. Kalau jumlahnya 2 diawali dengan awalan di. Diawali dengan di. Ini. Cabang sama disatukan. Diawali dengan di kalau 2, tri kalau 3, tetra kalau 4 dan seterusnya. Nah, ini ada metil digabung jadinya 3,6 dimetil. Ini nanti digabung 3,6 dimetil. Kemudian mana yang mau ditulis terlebih dahulu? Apakah 3,6 dimetil atau 4 etil? Lihat abjad dari A sampai Z, mana yang lebih dahulu? Ternyata E. Maka 4 etil ditulis terlebih dahulu. 4 etil. Lalu dilanjutkan dengan gabungan yang tadi. 3,6 dimetil. 3,6 dimetil. Diakhiri dengan kata induknya oktana. Jadi senyawa ini namanya adalah 4 etil 3,6 dimetil oktana. Ingat konsepnya ini adalah satu kata. Oke. Ini untuk yang nomor 2. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut kepada contoh yang nomor 3. Ada struktur begini. Sama, langkah pertama adalah kita cari rantai induknya yang mana, yang paling panjang. Mulailah berhitung. Dari sini ke sini 5. Dari sini ke sini 5. Dari sini ke sini 6. Dari sini ke sini 6. Dari sini ke sini 6. Dari sini ke sini 3. Yang paling panjang adalah 6. Ini tadi, ini ke bawah atau ini ke sini. 6. Kita pilih saja yang ini. 6. Lalu rantai induk 6 ini kita beri nama di alkana. Kalau 6 namanya heksana. Oke. Kemudian kenapa tidak kita pilih yang lurus? Ini 6. Yang ini 6. Kenapa kita pilih yang ke bawah?
Sebab kalau lurus dia punya satu tangkai. Tapi kalau pilih yang ini, dia punya dua tangkai. Prinsipnya adalah kalau sama rantai induknya, maka pilihlah yang tangkai cabangnya lebih banyak, yang cabangnya lebih banyak. Ini punya dua cabang. Kalau kita ambil yang ini, punya satu cabang, punya satu tangkai cabang. Maka ini yang kita jadikan data induk. Tidak seperti ini. Ini nanti punya satu tangkai. Ini salah, rantai induknya yang salah. Lalu kalau sudah seperti ini, cabang ini kita beri dua identitas, nomor dan nama. Apa nomor namanya? Dari mana penomoran? Kalau dari sini nanti nomor 4 cabang pertama. Kalau dari sini ini cabang pertama nomor 2, maka penomoran dari sini. Sebab cabang pertamanya nomor 2. Kalau dari sini cabang pertamanya nomor 4. Maka ini adalah ada di nomor 2. C-nya berapa? 1. Maka identitasnya adalah 2 strip metil, 2 garis metil. Lalu ini identitasnya apa? Berarti penomoran dari sini 1, 2, 3. Cabang ini ada di C nomor 3. C-nya ada 2, berarti etil. Maka cabang ini identitasnya adalah 3 etil. 3 strip etil. Lalu namanya apa? Ingat, namanya sekarang ada 3 etil, ada 2 metil, diakhiri dengan heksana. Mana yang lebih dahulu disebutkan? Urut abjad. Ini E, ini M. Urut abjad A, B, C sampai Z yang lebih dahulu adalah E. Maka 3 etil disebut terlebih dahulu. 3 etil ditulis terlebih dahulu. 3 etil. Baru dilanjut dengan 2 metil. Disambung dengan heksana. Jadi namanya adalah 3 etil 2 metil heksana. Di antara mereka tidak boleh ada spasi. Maka antara 3 etil ini dengan 2 metil ini, antara L dan 2 dia nomor, dia abjad. Abjad dengan nomor harus disambung dengan garis begini. Oke. Kenapa ini tidak diberi garis setelah 2 metil? Karena ini L, ini H. Ini abjad, ini abjad. Dia sudah sejenis, sama-sama abjad. Ditulis bergandengan saja, metil heksana. Kenapa ini harus dikasih tanda hubung? Karena dia berbeda. Dia huruf, dia nomor, dia abjad. Harus dipisah, bukan dipisah, harus diberi tanda sambung. Begitu ya. Contoh nomor 3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini salahnya di mana ini? Salahnya adalah menentukan rantai induknya. Salahnya adalah menentukan rantai induknya. Baik. Contoh berikutnya adalah contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini mengambil konsep penomoran dari ujung dekat cabang. Ya, penomoran dimulai dari ujung cabang. Ini sudah awal sekali sebetulnya. Seperti ini. Dari mana nomor penomoran? Apakah dari kiri? Apakah dari kanan? Yang benar adalah dari kanan. Kenapa? Cabangnya ada di nomor 2, rendah. Kalau dari sini cabangnya ada di nomor 4, ambil yang rendah. 1, 2. Rantai induknya ada berapa C-nya? 5. Maka nama rantai induk adalah pentana. Lalu ini cabang. Ada di nomor berapa cabang? Nomor 2. Identitas cabang ada nomor, ada nama. Ada di nomor 2. Apa dia jenisnya? C-nya ada 1. Berarti di 2 metil. Tidak ada cabang lain lagi. Maka digabung, digandeng cabang dengan rantai induk. Cabang ditulis dulu 2 metil, 2 metil baru pentana.
tidak pakai koma, tidak pakai strip karena dia sejenis abjad, metil abjad, pentana abjad. Huruf dia huruf A sampai Z. Kemudian begitu ya. Nomor 5. Nomor 5 sekarang strukturnya seperti ini. Sekali lagi kita akan menentukan dan induknya adalah yang jelas yang paling panjang. Kita berhitung lagi dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 5, dari sini ke sini itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2, 8. Dari sini ke sini 8, di sini 8, di sini 8. Oke, dari sini 5, ini 2. Dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 7. Ternyata yang paling panjang adalah 8. Bisa lurus begini 8, bisa ke bawah ini 8. Boleh saja, yang mana saja. Lalu kita ambil yang lurus begini. Sekarang kita tentukan jumlahnya 8. Kalau 8 dia namanya adalah oktana. Ini 8 oktana. Lalu rantai induk ini kita beri nomor. Dari mana penomorannya? Apakah dari kanan ataukah dari kiri? Kalau dari kanan, cabang pertama nomor 3. Kalau dari kiri, cabang pertama nomor 3. Sama-sama nomor 3. Ini juga nomor 3 cabang pertama. Ini juga nomor 3 cabang pertama. Lalu kenapa ini salah? Dan sini juga sama ini. Karena ini metil. Yang ini etil. M. Maka yang prioritas adalah E. Kalau dari sini nomor 3 ada metil, kalau dari sini nomor 3 ada etil, maka yang prioritas adalah E. Etil yang prioritas. Maka penomoran dari sini, walaupun sama-sama di nomor 3 sama-sama ada cabang, tapi ini metil, ini etil, ini E, ini M. Ya, sini penomoran dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang kita pakai. Ini tidak terpakai penomorannya. Setelah itu rantai induknya ketemu oktana, ada 8. Lalu cabang ini kita diberi nomor dia, nomor dan nama. Cabang ini ada di nomor 3. Siapa dia? C-nya 2, etil. Berarti 3 etil. Ada di nomor 5. Ada C-nya 1 cabang. Siapa jadi namanya? 5 metil. Ini di nomor 6 ada cabang. C-nya 1, berarti 6 metil. Lalu digandeng-gandeng nama cabang ini dengan semuanya diakhiri dengan oktana. Ini ada metil, ini ada metil. Metil dengan metil pun digabung biar ringkas. Biar tidak berbunyi 5 metil, 6 metil, tapi digabung menjadi 5,6 dimetil. 5,6 dimetil. Nih. 5,6 dimetil. Gabungan ini, ringkasan ini adalah 5,6 strip dimetil. 5,6 strip dimetil. Lalu ini 3 etil. Mana yang lebih dulu disebut? Metil atau etil? Yang terlebih dahulu disebut adalah E. Maka 3 etil ditulis terlebih dahulu. 3 etil baru disambung dengan gabungan dari ringkasan dari 2 ini. 3 etil 5,6 dimetil disambung dengan akhiran oktana. 3 etil ditulis dulu, disambung dengan rangkumannya ini 5,6 dimetil, akhirannya
tanah. Begitu ya. Sekali lagi ini tidak terpakai karena ini penomorannya yang salah. Ini contoh nomor 5. Sama-sama ada cabang abjad, cabang prioritas. Ya. Ini ada, bukan dari sini nomornya, tapi dari kanan. Karena ini metil, ini etil. Baik, sekarang contoh nomor 6. Alkil halogen ikut abjad. Ya, dia ikut abjad. Mau ikut siapa? Kasihan dia. Dia ikut abjad aja lah. Contohnya misalkan alkil halogen. Halogen kalau dia unsur bebas F2 namanya adalah fluorin. Cl2 klorin. Br2 bromin. I2 iodin. In berarti dia berdiri bebas sebagai senyawa bebas. F2, Cl2, Br2, I2. Kalau dia bergandengan dengan sesuatu dan halogen ini dia adalah cabang, bukan induk, dia adalah cabang, maka in itu diakhiri dengan kata oro. Tadi fluorin diganti dengan fluoro, kloro, bromo, iodo. Itu alkil halogen. Maka kalau ada contoh begini, ada contoh misalkan senyawa begini, apa namanya? Mau diberi nama. Maka yang pertama adalah cari rantai karbon yang paling panjang. Dari sini ke sini 3. Dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini 3. Sini 5. Ini dari sini ke sini 5. Dari ke sini 5. Lurus juga 5. Ya sudah, biar gampang kita ambil saja yang lurus ini. Kita blok dia. Inilah dia rantai induknya 5. Kita kasih nama heksana. Oh, kok heksana? Namanya kalau 5 berarti pentana. Nah, ini salah. Sebentar, saya ubah. Baik. Ini 5 berarti pentana dia namanya. Lalu cabang ini kita kurung-kurung begini, kita tunjukkan bahwa itu statusnya cabang. Nah, kita kurung-kurung begini biar jelas. Kali lagi cabang harus ada diberi nomor dan nama. BR ada di nomor berapa? Di nomor kita beri nomor dulu. Nomornya dari mana? Dari kiri kanan? Misalkan dari kiri, cabangnya nomor 2 ada cabang. Kalau dari kanan nomor 2 ada cabang, boleh sama. Kita lanjutkan cabang nomor 3-nya, cabang berikutnya di nomor 3. Kalau dari sini cabang berikutnya di nomor 3, sama saja, bebas. Kita tentukan saja penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu cabang ini di nomor berapa? Nomor 3. Dia siapa? Bromo. Berarti namanya adalah 3 strip bromo. Lalu ada cabang, dia di nomor berapa? Nomor 2. Siapa dia? Metil. Jadi namanya 2 metil, 2 strip metil. Ini di nomor 3 ada cabang. Siapa dia? Kloro. Berarti namanya 3 kloro. Ini nomor pada cabang. Di nomor 4 siapa dia? Metil. Berarti namanya 4 metil. Lalu cabang-cabang ini kita tentukan abjadnya. Urut dulu. Ini ada B bromo, M metil, C celuru. Ini metil. Secara abjad mana yang terlebih dahulu? B, M, C, M. Ini jenis B, M atau C. B dulu, berikutnya C, berikutnya M. Maka ini ditulis terlebih dahulu 3 bromo. 3 bromo.
digandeng dengan berikutnya 3 kloro. Ingat, antara O dan 3 digandeng dengan garis seperti ini, 3 kloro. Lalu berikutnya ini metil sama-sama metil, kita lebur menjadi 1, menjadi 2,4 strip dimetil. Kita gabung ini, kita ringkas ini menjadi 2,4 dimetil, 2,4 garis dimetil. Antara O dan 2 kita gabung dengan garis seperti ini. Setelah dimetil baru disambung dengan pentana sebagai rantai induknya tanpa tanda hubung karena dia sudah sejenis. Nah, sama-sama abjad. Ini ya untuk penamaan. Kalau dia halogen, dia tetap diprioritaskan dalam penentuan tempat. Dalam penentuan tempat di depan, di tengah, atau di belakang. Oke, untuk ini contoh untuk halogen, senyawa yang mengandung halogen. Baik, contoh terakhir adalah kata iso sekunder, tersier tidak masuk abjad, tidak dianggap abjad karena dia hanya keterangan. Dia bukan nama tapi hanya keterangan. Iso dia hanya keterangan, sekunder dia cuma keterangan, tersier dia cuma keterangan, bukan nama sebuah rantai cabang, bukan nama sebuah rantai cabang, dia cuma keterangan. Apa itu iso? Kemarin sudah. Iso, sekunder, tersier kemarin sudah. Contoh misalkan ada senyawa begini, wah panjang, banyak sekali, kompleks. Cara pertama yang harus kita tentukan adalah rantai yang paling panjang untuk kita tentukan menjadi rantai induk. Mulai kita berhitung, mana kira-kira? Banyak ini. Kalau di sini lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tak panjang 7. Kemudian ini ke sini 5. Nah. Kemudian ini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Lurus. Ini bengkok L. Lalu nih yang bawah ke lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7. Sekarang ini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ternyata ini ke bawah 8. Ini dari sini juga 8. Lalu kita mulai dari mana? Mana yang kita pilih? Bebas. Karena ini sama-sama di nomor 3 cabang. Cabangnya sama-sama, ini dianggap satu cabang. Satu sama-sama 3. Kalau dari sini 3. Kalau dari sini juga nanti ini 1, 1, 1. Jadi 3, sama-sama 3 cabangnya. Tidak masalah. Kita ambil saja yang seperti ini. Walaupun dari sini juga bisa. Kemudian 8. Apa 8 nanti induknya? Kita beri nama 8, oktana. Setelah kita beri nama oktana, lalu untuk memberi identitas cabang, maka C rantai induk ini kita beri nomor. Dari mana nomor sekarang? Dari kiri kah atau dari bawah? Kalau dari bawah, cabang pertama ada di nomor 4. Kalau dari kanan, cabang pertama ada di nomor 3. Maka penomoran dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu cabang-cabangnya ini karena rantai induknya sudah ada nomornya, cabangnya ini kita beri dia identitas, nomor dan nama. Ini ada di nomor 3. Siapa dia? C-nya ada 2, berarti 3 etil. Ini kita beri identitas, ada di nomor 3. Siapa C-nya? 1, berarti metil, 3 metil. Lalu ini ada di nomor 5, bentuknya seperti ini. Ini atom C apa? 1, 2, 3. Dia mengikat 3 atom C yang lain selain rantai induk. Dia mengikat 3 atom C yang lain. Maka ini akan diawali dengan primer, sekunder, tersier. Primer, sekunder, tersier. Maka ini akan diawali dengan tersier. Ada berapa C-nya?
ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 namanya adalah butil. Maka dia namanya tersier butil. Ada di nomor berapa? Ada di nomor 5 rantai induk. Maka namanya adalah 5 strip tersier butil. Kalau sudah jadi, maka kita gabungkan rantai cabangnya ini dengan cabang yang lain, kita gabungkan dengan rantai induknya. Siapa yang mau tulis terlebih dahulu? Ikut abjad. Ini dianggap M, ini dianggap E, lalu ini dianggap siapa huruf depannya? Ini dianggap B. Karena ter ini hanya keterangan. Iso, sekunder, tersier itu hanya keterangan, tidak dianggap abjad. Maka ini dianggap B. Maka prioritasnya adalah B, M, E. Mana yang akan ditulis terlebih dahulu? Abjad yang lebih awal yang akan ditulis terlebih dahulu, yaitu huruf B. Maka 5 strip tersier butil akan ditulis terlebih dahulu. 5 strip tersier butil. Dilanjut dengan berikutnya adalah E. 3 etil. 3 etil. Karena ini beda jenis. Ini nomor, ini angka. Diberi strip sambung. 3 etil. 3 strip etil. Lalu sambung lagi dengan strip 3 strip metil. Disambung dengan oktana. Tidak ada kata sambung, tidak ada tanda sambung karena sejenis. Nah, ini ya, bahwa kata iso sekter tidak masukkan abjad dalam prioritas penulisan karena dia hanya keterangan, bukan nama cabang. Dia hanya keterangan. Ini ya untuk contoh soal nomor 7. Soal yang ruwet seperti ini, yang kompleks begini, tetap kita cari cabangnya berapa, C yang paling panjang kita cari. Nah, ketemu seperti ini. Dikurung cabangnya biar mudah kita paham. Nah, rantai induknya kita kurung begini, cabangnya kita kurung begini, lalu kita beri nomor, lalu dan cabangnya juga kita beri nomor, diberi nama, diberi nomor, diberi nama, diberi nomor, diberi nama. Lalu kita rangkai. Yang terakhir adalah digandeng dengan rantai induknya, oktana. Begitu ya untuk contoh dari tata nama al-kana. Kalau sudah bisa dipahami, ini ada beberapa latihan untuk dikerjakan. 1. Berilah nama sesuai dengan tata nama Ayupak. Ini yang A seperti ini, beri nama. Yang B seperti ini, beri nama. Yang kedua, berilah nama al-kana berikut dengan benar sesuai dengan tata nama Ayupak. Nah, seperti ini. Jangan sampai ketelesut. Ini ada C2, di CH3, ini C2, berarti C-nya ada 2. C-nya ada 2. Nomor 2. Ini juga nomor 3, sama, masih konsepnya adalah memberi nama. Kerjakan saja nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 ini tambahan saja. Nah, ini kita belajar balik. Kita dari nama coba membuat, dari nama kita coba membuat rumus strukturnya seperti apa. Nah, jadi ini tugas, kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 5 ini tentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Seperti ini.
seperti ini. Berarti nanti struktur itu kasih keterangan begini di dekatnya. Oh, ini C primer, ini C sekunder, ini C tersier, ini C primer, ini C primer, ini C kuaterner, ini C sekunder, ini C primer, ini C primer, begitu. Untuk contoh soal yang nomor 5. Ini kasih keterangan dekat sini. Ini gambar lagi. Kasih keterangan sini C apa? C primer kah? Kalau ini C primer 1 derajat. Ini kalau apa? Kasih keterangan di dekat CC-nya ini. Gitu ya. Saya ulang. Tugasnya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.